Pernah nggak lu lagi scroll TikTok atau Instagram, terus tiba-tiba muncul video random yang bilang lo bisa kaya cuma modal duduk di kamar? Atau ada anak umur 19 tahun yang ngasih tips, ini cara gue dapet 40 juta per bulan dari ide aneh yang bahkan gue sendiri nggak nyangka bakal works. Dan kita cuman bengong sebentar, lalu lanjut kerja besoknya, gajian tetap segitu-segitu aja. Gue pernah lihat satu video, seorang cowok jual suara hujan dengan aroma hujan sebagai digital product. Gila? Iya. Tapi laku banget. Dan di kolom komentar banyak orang bilang, kok gue gak kepikiran ya? Nah, itu dia. Kadang yang bikin orang melesat cepat bukan kerja kerasnya, tapi idenya. Dan ide itu seringnya bukan ide pinter, tapi ide yang kelihatannya gila. Sekarang tren makin jelas. Banyak orang muda lompat kelas ekonomi bukan karena naik jabatan, tapi karena nemu satu ide unik yang bisa skala lewat internet. Fenomenanya udah kelihatan di mana-mana. Orang bikin template Notion, jual 20.000, tapi yang beli bisa ribuan. Cewek jual playlist penyembuhan hati patah dan viral. Anak SMA bikin jasa chat AI buat ngerjain PR dan laku. Ada yang cuma baca buku keras-keras lalu jual rekamannya. Kelihatan konyol, tapi uangnya real. Masalahnya, banyak dari kita keburu minder sebelum mulai. Kita ngeremehin ide sendiri, ngerasa nggak cukup kreatif, atau takut dibilang aneh. Akhirnya kembali ke rutinitas yang sama sambil pelan-pelan kehilangan waktu, energi, dan kesempatan. Padahal, kalau lo terus cuman ngandelin kerja kantoran tanpa tambah sumber penghasilan lain, lo tahu sendiri rasanya. Gaji naik pelan, biaya hidup naik cepat, dan mimpi makin jauh. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah semua ide gila itu pasti berhasil? Enggak, tapi ada pola yang bisa lo pelajari. Ada logikanya, ada caranya. Dan itu yang bakal kita bongkar bareng. 7 ide paling gila di medsos yang anehnya bisa bikin lo kaya lebih cepat daripada nunggu naik jabatan. Tapi sebelum kita bahas idenya, kita harus ngerti dulu kenapa ide-ide kayak begini bisa meledak. Karena jawaban aslinya ada di situ. Sebelum kita ngomongin 7 ide paling gila yang bisa bikin lo kaya lebih cepat, kita perlu paham dulu kenapa ide-ide aneh itu bisa meledak. Karena tanpa ngerti logikanya, lo cuman bakal coba-coba dan ujungnya frustrasi. Gua mulai dari satu fakta sederhana. Internet itu ngasih megafon ke hal-hal yang unik, yang biasa-biasa aja, lewat, yang terlalu umum, kalah saing, yang terlalu rapi, terlalu formal, terlalu sempurna, gampang tenggelam. Tapi hal yang unik, nyeleneh, absurd tapi relate. Nah, itu yang bikin orang berhenti scroll. Kita bahas pelan-pelan. 1. Orang sekarang lebih tertarik pada hiburan daripada informasi mentah. Ini akar masalah pertama. Informasi itu banyak banget di internet sampai orang udah kebal. Tapi hiburan yang ngasih manfaat itu jarang. Makanya konten dan ide bisnis yang kelihatan gila sering menang. Karena otak manusia lebih cepat merespon hal-hal yang beda dari pola. Bayangin kayak gini, ada 2 video. Video A, cara menabung dengan benar. Video B, gua nabung cuma pakai stoples bekas sambal dan isinya jadi 12 juta. Mana yang lu klik dulu? Ya yang B, karena unik, visual, dan bikin penasaran. 2. Pola konsumsi digital bikin ide kecil jadi bisa skala besar. Dulu kalau lu punya ide aneh dan lu jual di kampung, mungkin cuma 3 orang yang beli. Tapi sekarang, lu bisa jual ke 300.000 orang yang seleranya sama kayak lu. Cuma lewat HP. Inilah yang kebanyakan orang salah paham. Mereka mikir, ide gua nggak masuk akal, siapa yang mau beli? Padahal di internet selalu ada 0,1% orang yang bakal suka dan 0,1% dari jutaan orang itu cukup buat bikin lo hidup nyaman. 3. Banyak orang butuh hal sederhana, cepat, dan gak ribet. Ini akar masalah lain. Pasar digital sekarang suka hal yang simple, bukan yang paling canggih, tapi yang paling gampang mereka pakai. Contoh real, ada orang jual template caption Instagram buat UMKM, isinya cuman kalimat-kalimat standar, tapi karena pemilik UMKM gak punya waktu mikir, mereka beli. Simple works. 4. Kebanyakan orang meremehkan kreativitas mereka sendiri. Ini yang paling sering gua lihat. Kita tumbuh dengan mindset, jangan aneh-aneh, main aman aja, ikut jalur yang jelas. Akhirnya, waktu kita kepikiran ide unik, kita buang. Ironisnya, ide yang kita buang itu justru ide yang bisa meledak di dunia yang kayak sekarang. Diagram mentalnya begini, ekspektasi lama.
kerja keras, naik jabatan, naik gaji, hidup stabil. Realita baru, gagasan unik, konten menarik, perhatian, traffic, income. Traffic adalah mata uang. Perhatian adalah bahan bakarnya. Dan ide gila seringkali adalah pemantiknya. 5. Kalau lo terus berpegang pada pola lama, lo ketinggalan peluang. Ini risiko yang jarang disadari karena dunia digital bergerak cepat. Yang lambat adaptasi, lambat kaya, bukan karena dia bodoh, tapi karena dia pakai peta lama di jalan yang udah berubah total. Maka dari itu, bukannya lo harus ikut tren aneh-aneh, tapi lo perlu ngerti kenapa tren itu bisa muncul, bagaimana cara kerjanya, dan mana bagian yang bisa lo manfaatkan. Masalahnya jelas, kita bukan kekurangan ide, tapi kekurangan pemahaman tentang cara kerja ide di era digital. Dan masalah ini sebenarnya bisa lo selesaikan asal lo ngerti fondasinya. Sebelum kita masuk ke daftar 7 ide paling gila itu, gua mau kasih lo satu kerangka sederhana. Kerangka ini penting banget karena kalau lo nggak paham logikanya, ide-ide tadi cuma bakal kedengeran lucu, bukan ngasih lo arah. Gua sebut kerangka ini, model 3P, problem, penasaran, dan packaging. 3 pilar yang bikin ide-ide absurd di internet bisa menghasilkan uang. Kita bahas satu-satu, pelan, biar nancep. Pilar 1, problem. Ide gila pun harus nyentuh masalah nyata. Ini kuncinya. Banyak ide yang kelihatan aneh, tapi sebenarnya menjawab masalah yang sering banget muncul di kepala orang-orang. Contoh, lo tahu nggak ada orang jual template catatan keuangan untuk mahasiswa yang males ribet? Isinya cuma tabel Excel sederhana, tapi masalah yang dia pecahin adalah, gue pengen rapi tapi males mikir. Atau orang jual rekaman suara keyboard buat nemenin kerja. Kedengeran aneh tapi masalah yang dipecahkan. Gue pengen fokus tapi bosen sama playlist biasa. Jadi gini cara mikirnya, ide gila yang laku, ide yang pecahin masalah kecil tapi dialami banyak orang. Masalah kecil itu justru scalable, karena dialami jutaan orang, bukan cuma segelintir. Pilar 2, penasaran. Otak manusia gampang kepancing hal unik. Ini pilar yang bikin ide jadi viral, karena manusia lebih cepat merespon hal yang bikin mereka berhenti scroll. Ada 3 elemen rasa penasaran. 1 aneh tapi relate, kayak jual file Excel untuk ngitung peluang balikan sama mantan. Lucu, tapi orang pengen lihat. 2 unik tapi berguna, misal filter TikTok untuk ngecek kesehatan kulit pakai lampu UV. Aneh tapi fungsional. 3 simple tapi belum pernah kepikiran. Contoh, AI buat ngejawab chat pelanggan otomatis. Produk AI udah banyak, tapi versi chat UMKM itu baru. Penasaran itu kayak pintu masuk. Lo boleh punya produk hebat, tapi tanpa rasa penasaran, orang nggak bakal klik. Pilar 3, packaging. Cara lo membungkus ide setengah dari nilai produk. Banyak orang kreatif, kalah bukan karena idenya jelek, tapi tampilan idenya nggak menjual. Contohnya, ada 2 kreator bikin e-book cara atur keuangan pemula. Isinya sama. Yang satu desainnya cuma tulisan hitam putih. Yang satu warnanya soft, ada ilustrasi simple, judulnya catchy. Yang laku, ya yang kedua, packaging itu bukan cuma visual, tapi juga cara lo nyeritain nilai produk. Misal, daripada nulis kursus produktivitas, orang lebih tertarik lihat panduan 30 hari biar lo nggak nunda-nunda lagi. Lebih spesifik, lebih terasa, lebih hidup. Model 3P dalam satu ilustrasi nyata. Bayangin lo punya ide bikin template rutinitas harian buat orang yang gampang burnout. Masalah, problem, banyak orang pingin rapi tapi overwhelmed, penasaran. Judulnya bisa Daily Reset untuk orang yang lagi capek hidup. Packaging, visual clean, warna netral, step by step yang jelas. Dengan 3P ini, sebuah ide yang tadinya biasa aja bisa naik kelas jadi produk yang viral. Kenapa kerangka ini penting? Karena tanpa fondasi ini, lo bakal salah fokus, lo bakal mikir, gua harus cari ide paling aneh. Padahal bukan itu, yang lo cari adalah ide yang memenuhi 3P. Ada masalahnya, ada rasa penasarannya, ada kemasan yang bisa dijual. Begitu 3P ini nyala, apapun yang lo buat, bahkan yang absurd sekalipun, punya peluang besar untuk meledak. Dan setelah lo paham logikanya, barulah kita bisa masuk ke langkah-langkah praktisnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lo tunggu. Gimana cara lo mulai? Plus 7 ide paling gila di medsos yang terbukti bisa ngasilin uang lebih cepat daripada nunggu naik jabatan.
Tapi sebelum gua list, kita bikin dulu satu framework sederhana biar lo nggak cuman terinspirasi, tapi bisa mulai. Framework ini gue sebut Day 1, Day 7, Day 30, tujuannya biar ide nggak cuma berhenti di kepala, tapi jadi aksi nyata. Day 1, nentuin ide plus uji minat tanpa bikin apa-apa dulu. Di hari pertama, lo nggak perlu bikin produk, yang lo lakuin cuma satu, cek respons orang. Caranya simple. Posting satu konten tentang ide lo, bikin satu polling, atau tes satu hook yang bikin orang penasaran. Tujuannya, tahu apakah ide lo punya daya tarik awal. Day 7, bikin prototype kecil. Di minggu pertama, lo bikin versi paling sederhana dari produk lo. 1-3 halaman PDF, 1 template, 1 layanan kecil, 1 rekaman audio, atau 1 mini tools AI. Nggak usah rapi, nggak usah sempurna. Yang penting bisa dipakai dan bisa dijual. Day 30, turn on the engine, mulai monetisasi. Dalam 30 hari, lo udah dapetin data, mana yang diminati, mana yang lewat. Di hari ke-30, baru lo optimasi kemasan, tambah value, dan mulai jual beneran. Framework ini penting karena ide-ide gila itu bukan soal bakat kreatif, tapi soal cepatan testing. Dan sekarang, inilah 7 ide paling gila yang terbukti bisa ngasih income lebih cepat daripada kerja kantoran, selama lo mainin dengan 3P, problem, penasaran, packaging. 1. Jual file digital absurd, tapi berguna. Contoh, template ngatur duit buat orang yang gampang hilaf belanja, spreadsheet tracking mood kerja, template menu sederhana untuk anak kos. Gila? Iya, tapi jelas masalahnya, relate, dan gampang dijual. Day 1, post contoh, isi template. Day 7, buat satu template. Day 30, bundling dan jual. 2 audio, random, suara, ambience, atau mood. Ada creator yang jual suara keyboard, suara mesin kopi, atau ambience, kantor sunyi. Kenapa laku? Karena orang butuh fokus, butuh suasana, dan butuh temen kerja virtual. Day 1, uji ide suara apa yang lo pengen buat temenin kerja. Day 7, rekam satu audio. Day 30, upload ke marketplace. 3. AI service aneh untuk UMKM. Contoh, AI admin, chat 24/7 khusus UMKM kopi, AI pembuat caption harian, AI jawabin customer judge. UMKM butuh yang simple dan langsung kepake. Day 1, bikin sample response AI. Day 7, set workflow. Day 30, jual sebagai paket bulanan. 4. E-book mini dengan angle unik. Bukan e-book berat, tapi e-book absurd, ringan, dan relate. Contoh, panduan keluar dari quarter life crisis dalam 7 hari. Cara nabung buat orang yang tiap hari bilang, bentar lagi gajian. How to work from Warteg. Day 1, testing judul. Day 7, tulis 5-7 halaman. Day 30, promosikan lewat konten. 5, jual tools mikro yang menyelamatkan waktu orang. Contoh, kalkulator potensi tabungan, kalkulator peluang resign, generator rencana harian, template invoice simple. Orang bayar demi hemat waktu. Day 1, tes, lo butuh tools apa? Day 7, bikin versi kecil. Day 30, rilis versi lengkap. 6. Jasa digital absurd. Gue beresin hidup lo dalam 30 menit. Bentuknya bisa. Beresin folder HP, beresin CV, beresin halaman bio, beresin jadwal harian. Yang penting, jelas, cepat, ringan. Day 1, post contoh, before, after. Day 7, buka 3 slot. Day 30, buat sistem order. 7 konten microstory plus produk digital ini paling sering viral. Format, cerita absurd, insight, produk. Contoh, gue nyatet pengeluaran pakai kode warna konyol. Tapi setelah 3 bulan, gue tahu bocor halus gue di mana. Template-nya ada di bio. Day 1, post 1 microstory. Day 7, buat template. Day 30, jual paket mini story plus template. Anehnya, ide paling gila ini sering ngalahin ide-ide serius. Karena internet lebih suka hal yang personal, simple, dan unik. Tapi strategi aja nggak cukup, karena hasil besar selalu dimulai dari pola pikir yang tepat. Sekarang kita bahas bagian yang sering banget dilupain orang, mindsetnya. Karena lo boleh punya ide gila, strategi rapi, template bagus.
Tapi kalau cara mikir lo masih pola lama, hasilnya bakal sama aja, mentok. Gue mau ajak lo masuk ke beberapa mental model yang bikin kreator, freelancer, dan entrepreneur digital bisa ngebut jauh lebih cepat dibanding orang yang cuma mengandalkan kerja kantoran. Kita mulai dari yang pertama. 1. Compound thinking, kecil tapi konsisten, meledak. Kebanyakan orang pengen hasil gede dari satu aksi gede, padahal orang yang berhasil di internet justru kebalikannya. Mereka ngumpulin pecahan kecil tiap hari. 1 konten per hari, 1 testing ide per minggu, 1 perbaikan produk per bulan. Kelihatannya kecil, tapi efek compounding itu ngeri. Yang tadinya 0 pelanggan, tiba-tiba 100, yang tadinya 10.000 penonton, tiba-tiba 300.000. Pertanyaan retoris buat lo, kalau lo komit ngetes 1 ide kecil per hari selama 30 hari, kira-kira hidup lo berubah nggak? 2. Delayed gratification, nahan, ingin cepat kaya demi hasil yang lebih besar. Banyak orang gagal bukan karena idenya jelek, tapi karena mereka keburu nyerah sebelum momentum datang. Ini pola yang sering banget gue lihat. Hari 1, semangat. Hari 7, mulai ragu. Hari 14, ngerasa ide salah. Hari 30, ganti ide lagi. Problemnya bukan idenya, tapi ketidaksabaran. Mindset yang bener, lebih baik ide kecil tapi lo jalankan 3 bulan daripada ide keren yang cuma lo jalankan 3 hari. 3. Risk intelligence, berani ambil risiko kecil bukan lompat jurang. Orang sering salah paham soal risiko. Mereka mikir, kalau mau kaya harus berani ambil risiko besar. Padahal yang lo butuhin itu risk intelligence, kemampuan milih risiko yang kecil tapi potensinya besar. Kayak bikin prototipe 1 halaman PDF, risiko kecil. Testing 1 ide di TikTok, risiko kecil. Jual produk digital, harga 20.000, risiko kecil. Yang penting, sering nyoba risiko kecil, bukan ambil 1 risiko besar. Itu bedanya orang yang survive sama yang gagal total. 4. Mindset creator, bukan jual produk, tapi bangun solusi. Orang yang gagal selalu mikir, ada nggak ya yang mau beli? Orang yang berhasil mikir, ada masalah apa yang bisa gue bantu selesain? Ketika mindset lo geser dari jual ke bantu, ide-ide gila yang tadi kita bahas tadi bakal jauh lebih mudah dieksekusi, karena lo ngerti nilai sebenarnya. 5. Mindset anti-minder, ide simple, mungkin bukan ide jelek. Gua mau lurusin satu hal, ide yang sederhana itu bukan ide murahan, justru sederhana itu yang paling scalable. Banyak orang stuck karena ngerasa ide gua receh, malu, nggak segede kreator lain. Padahal di internet, receh plus berguna sama dengan uang simple works. Dan simple seringkali jadi awal kaya. Pada akhirnya, semua ini bukan soal seberapa genius lo, tapi seberapa jernih cara mikir lo, seberapa sabar lo ngejalanin proses, dan seberapa berani lo konsisten di tengah rasa ragu. Di dunia digital, logika bikin lo mulai, tapi ketenangan yang bikin lo bertahan. Dan sekarang, tinggal 1 bagian terakhir. Oke, sebelum kita tutup, gua rangkum semuanya dengan jelas, biar lo punya pegangan yang konkret. Dari awal sampai sini, kita udah ngobrol tentang satu hal penting. Internet itu ngasih peluang gede buat orang yang berani mainin ide-ide kecil, bahkan yang kelihatannya gila. Bukan karena ide itu wah, tapi karena cara kerjanya sesuai sama perilaku manusia sekarang. Suka hal unik, simple, dan cepat dipakai. Dan dari semua pembahasan tadi, ada 4 poin kunci yang gua mau lo pegang. 1 ide gila itu bukan soal keanehannya, tapi soal masalah kecil yang dia pecahin. Hal-hal absurd yang viral bukan random. Mereka ngangkat masalah yang sering dialami banyak orang. Capek, butuh fokus, butuh rapi, butuh cepat, butuh hiburan. Kalau ide lo nyentuh itu, peluangnya terbuka. 2. Gunakan model 3P. Problem, penasaran, packaging. Ini fondasi dari semua produk digital yang berhasil. Lo kena masalahnya, lo bangun rasa penasarannya, lo bungkus dengan kemasan yang menarik. Sederhana, tapi ini mesin yang bikin ide bisa meledak. 3. Eksekusi lebih penting daripada ide. Day 1, day 7, day 30. Ini bukan teori, ini formula biar lo bergerak. Karena ide tanpa testing ya cuma khayalan. 4. Mindset lo harus siap main maraton pendek, kecil, cepat, konsisten. Yang bikin orang kaya lebih cepat dari jalur kantoran itu bukan keberuntungan, tapi keberanian buat testing kecil, ratusan kali. Compound thinking, risk intelligence, delayed gratification. Ini bukan kata-kata keren, ini cara mainnya. Sekarang pertanyaannya simple, dari 7 ide tadi, mana yang paling pengen lo coba duluan? Pilih 1 aja, jangan 7.
Karena satu ide yang lo eksekusi bener jauh lebih berharga daripada 7 ide yang cuman lo pikirin. Dan inget, dalam dunia bisnis, kreativitas, dan uang, yang menang bukan yang paling pinter, bukan yang paling sibuk, tapi yang paling ngerti arah langkahnya. Kalau lo mau, nanti gue bantu breakdown langkah pertamanya khusus buat ide yang lo pilih. Tinggal jawab, gue mau mulai dari ide nomor